Ya, kali ini saya berada di KJRI Los Angeles untuk ikut mengikuti Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024-2029. Dan kali ini memang terlihat situasi sangat kondusif di Los Angeles dan memang pembukaan dibuka pada pukul 8 pagi hingga 7 malam ditutup. Artinya memang semua warga negara Indonesia dipastikan sudah mengikuti jalannya Pesta Demokrasi pemilihan kali ini, dan memang tercatat data yang terdaftar di pemilih tetap KJRI Los Angeles memang berada di angka 15.717 daftar pemilih tetap, dan kalau kita lihat pemilih melalui pos terdapat 14.517. Namun ada pemilih yang disebut daftar pemilih tambahan begitu ya, artinya memang yang datang dari luar, yang memang mungkin dari sekolah, dari yang memang tidak terdaftar di sini, namun memang memilih untuk memilih ikut pemilihan presiden dan calon wakil presiden di Los Angeles. Memang tercatat sekitar 450-an, meskipun memang angka masih belum dipastikan karena memang proses penghitungan suara belum selesai. Dan kalau kita lihat memang jalannya Pesta Demokrasi diawasi dari calon ketiga paslon, diantaranya memang berada dari 5 partai, diantaranya Partai Gerindra, PDIP, lalu juga ada PKS, PAN, dan juga PSI. Dan lalu kita lihat juga memang ada pengawas dari Bawaslu dan juga dari KJRI sendiri. Dan memang kalau misalkan kita lihat begitu ya, pemilih yang berada di Indonesia atau untuk warga negara Indonesia yang ada di Los Angeles memang cukup antusias mengikuti jalannya Pesta Demokrasi kali ini. Dan untuk pemilihan di luar negeri sendiri memang diharapkan begitu ya, untuk kali ini pemungutan suara dan besok dilakukan untuk penghitungan suara, dan memang diharapkan 16 Februari 2024 sudah selesai. Namun untuk pemilihan di luar negeri sendiri, pemerintah Indonesia memberikan pengecualian bahwa maksimum penghitungan suara selesai pada 22 Februari. Berbeda dengan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan memang selesai penghitungan suara di 16 Februari 2024. Dan memang kalau misalkan kita lihat penghitungan suara di KJRI Los Angeles memang sangat kondusif. Dan kalau kita lihat begitu ya, untuk di Amerika Serikat sendiri gitu ya, untuk warga negara Indonesia yang melakukan Pesta Demokrasi ini, kalau kita lihat memang wilayah-wilayahnya banyak sekali, meliputi 6 state begitu ya, ada di Amerika Serikat, termasuk misalkan ada di Arizona, lalu kita lihat ada di Hawaii, Utah, Nevada, dan juga Colorado. Tapi kalau misalkan kita lihat, dan untuk di LA sendiri memang disediakan 3 TPS. Dan untuk di luar negeri memang ada 3 metode dalam pemilihan umum, pemilihan presiden dan calon wakil presiden, memang diantaranya TPS, KSK, dan juga pos. Namun memang kalau untuk wilayah Los Angeles sendiri hanya menggunakan TPS dan pos saja. Dan berikut pernyataan dari Ketua PPLN Los Angeles, Rosdiano Susanto, berikut ini. Mbak Odi, boleh nggak sih digambarkan, ini Pesta Demokrasi sudah dimulai begitu ya duluan dari pada di tanggal di Indonesia. Bisa digambarkan nggak situasi di LA sendiri? Oke, terima kasih. Jadi situasi di PPLN Los Angeles yang kebetulan kita adakan di KJRI Los Angeles dari pagi, lumayan ya, ada sedikit keramaian, tapi semakin sore, semakin malam itu semakin ramai. Tapi ya alhamdulillah semua berjalan lancar, tertib, dan tidak ada sama sekali kendala yang signifikan. Jadi sampai dengan tutup jam 7 malam ini semua berjalan dengan baik. Semua pemilih mendapatkan hak suaranya, dan memang dari 15.717 hak pilih yang sudah ditetapkan di DPT PPLN Los Angeles, itu 14.517 yang menggunakan metode pos. Jadi yang di TPS ini hanya 1.200. Lalu kalau misalkan selesai begitu ya, apakah memang surat suara akan dikirim ke Indonesia atau seperti apa? Itu seperti apa, Mbak? Sisa surat suara nanti akan dimusnahkan. Oke, baik. Artinya untuk penghitungan sendiri dilakukan di sini dengan saksi-saksi yang dihadirkan atau seperti apa? Betul, jadi untuk perhitungan suara itu akan dilakukan secara serentak tanggal 14 untuk yang metode TPS, sedangkan untuk yang metode pos akan dilakukan perhitungan surat suara pada tanggal 15 dan dilakukan di KJRI LA, disaksikan oleh saksi-saksi paslon dan partai semua. Jadi mereka sudah diundang untuk menyaksikan perhitungan suara.
Oke, baik. Kira-kira pesannya apa nih untuk jalannya pesta demokrasi nanti di Indonesia tanggal 14 akan dilaksanakan, ini seperti apa harapannya untuk Ketua PPLN LA sendiri, Mbak Odi? Ya, dari kami mungkin mengharapkan supaya pemilu berjalan dengan aman, tertib, damai, jurdil. Ya, sebagaimana yang kita harapkan, semoga dengan pemilu ini kita akan mendapatkan pimpinan negara Indonesia yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan tercapai Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya.